Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Di bab kemarin kita telah membahas di bab 153 ya, tentang mehnah. Ya, tentang mempertanyakan manhaj seseorang. Dan telah kita jelaskan bahwa pada dasarnya dulunya seseorang ketika dia mengaku seorang muslim, maka dia berada di atas konsep berislam yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tapi ketika munculnya bid'ah ini, penyimpangan-penyimpangan, barulah kita mulai mempertanyakan beragamanya seseorang, kalaupun dia seorang muslim. Ya, apakah dia berada di atas sunnah, yakni apakah dia berada di atas konsep atau metode beragama yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berada di atas metode beragama yang berbeda dengan Nabi, ya, di atas metode yang bid'ah, yang dibuat-buat oleh manusia, yang bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk bab selanjutnya 154. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa idza aradta al-istiqamata 'ala al-haqq wa tariqil haqq ahli sunnah qablak fahdharil kalam wa ashabal kalam wal jidal wal mira wal qiyas wal munadharah fi ad-din fa inna istima'aka minhum wa in lam taqbal minhum yaqdahu ash-shakka fil qalb وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. Ya. Dan apabila kau berharap atau menghendaki keistiqomahan di atas hak dan berada di atas jalan para ahlus sunnah sebelummu, yakni para salafus saleh. Apabila kau kehendaki demikian, maka waspadalah atau hindarilah kalam, ya, yakni ilmu kalam. Hindarilah para pelakunya, ya. Hindarilah perdebatan, berbantah-bantahan, dan berkias, dan kemudian diskusi di dalam beragama, ya, perdebatan di dalam agama. Karena apabila kau mulai mendengarkan atau menyimak penjelasan mereka, kalaupun kau tak menerima keyakinan mereka, itu akan dapat mendatangkan keraguan di dalam hatimu. Dan cukuplah itu sebagai sebuah bentuk penerimaan, yakni keraguan yang datang di hati. Ketika kau mencoba menyimak ahli batil, ahli bid'ah, kemudian menimbulkan keraguan di hatimu, itu udah termasuk bentuk kadar penerimaan kebatilan tersebut. Ya. Fatahlak, maka celakalah engkau. Wa makanat zandaqatun qattu wala bid'ah wala hawan, dan sungguh tidaklah terjadi kezindikan, kebid'ahan, hawa nafsu dan kesesatan kecuali datang dari kalam dan dari perdebatan, berbantah-bantahan di dalam agama dan berkias. Ya, itulah yang menjadi pintu-pintu bid'ah dan yang membawakan keraguan-keraguan, bahkan kezindikan. Ya. Di sini pesan al-Imam rahimahullah bagi mereka yang mau menjaga manhajnya, menjaga akidahnya di dalam hatinya, agar mereka fahami pintu-pintu yang mendatangkan keraguan dan kesesatan, yang bisa mendatangkan keraguan dan kesesatan, ya, pada dirinya, ya, memasukkan syubhat di hatinya. Pintu-pintu itu harus kita hindari dan tutup serapat-rapatnya, sehingga selamatlah akidah kita. Dan hakikatnya sikap demikian adalah sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar yang didapatkan seorang hamba adalah
dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus ini. Kepada jalan yang lurus ini, jalan yang hak. Maka di antara bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita memaintain, menjaga hidayah tersebut pada diri kita dengan cara tidak mempertaruhkan hidayah tersebut, dengan mencoba menyimak, mendengarkan para ahli bid'ah yang mencoba memperdebatkan perkara-perkara yang telah jelas di dalam agama. Mau ngorek-ngorek perkara-perkara yang telah jelas datang keterangannya di dalam agama. Ya, mencoba berdiskusi lagi, mendiskusikan perkara-perkara yang telah jelas datangnya di dalam agama, yang tiada perbedaan sejak zaman awal. Ya, di sini disebutkan qiyas, munadharah dan lain-lain. Yani munadharah di sini maksudnya adalah berdiskusi. Tapi diskusi yang dimaksud adalah diskusinya para ahli batil. Seringkali mereka mengajak berdiskusi pada hal-hal yang udah jelas dan dogmatif, yang udah nggak usah didiskusiin lagi, gitu. Demikian juga kias yang mereka maksud. Kias pada dasarnya, apabila di hujjah, di usul fikih, kias adalah salah satu di antara sumber ihtijaj kaum muslimin setelah Quran, Sunnah, Ijma, kias. Tapi kias yang dimaksud oleh mereka di sini adalah kias yang batil, kias yang batil. Nanti kita dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan maksudnya. Ya. Tapi kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Min fitan ahli dhalal annahum jalabu ilmal kalam wal jidal wa ilmal mantiq. Di antara bentuk fitnah para orang-orang yang membawakan kesesatan ketika mereka mendatangkan ilmu kalam dan kemudian perdebatan dan ilmu mantik. Waja'aluhu al-adillah wal barahin allati ya'tamiduna 'alaiha fi 'aqidatihim, dan mereka menjadikan nilai-nilai tersebut yang datang dari mantik ilmu kalam menjadi bentuk dalil-dalil dan burhan, keterangan yang nyata yang mereka bersandar kepada nilai-nilai tersebut dalam menentukan nilai-nilai akidah mereka. Wa taraku al-kitab was sunnah, justru malah mereka meninggalkan nilai-nilai yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan menurut mereka Alkitab dan sunnah la tufidan al-yaqin. Yani kitab dan sunnah tidak membawakan dalil yang sifatnya ya yakin. Wa adillah al-mantiq wa ilmu al-kalam, adapun dalil-dalil yang datang dari ilmu mantik dan ilmu kalam, indahum adillah yakiniyah, itu adalah dalil-dalil yang membawakan nilai keyakinan, wa barahin qat'iyah, dan membawakan bukti-bukti yang absolut, ya, yang pasti, yang nyata dan pasti, ya. Jadi demikian mereka membuat kaidah-kaidahnya. Nilai-nilai yang datang, dogma-dogma yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan bahwasanya ini semua hanya memberikan dhann, prasangka pada kita. Bahwasanya nilai ini kita persangkakan demikian karena keterangan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya membawakan nilai yang sifatnya dhann, prasangka. Tapi kalau nilai-nilai yang sifatnya akli menurut mereka yang datang dari ilmu kalam, ilmu mantik, ini baru memberikan nilai-nilai yang sifatnya matematis, pasti, gitu, membawakan kebenaran yang absolut. Nah, akhirnya justru dengan itu mereka bersandar kepada nilai-nilai mantik, nilai-nilai kalam ini, yang menurut mereka membawakan lebih nilai yang sifatnya lebih pasti daripada nilai-nilai yang sifatnya hanya membawakan dugaan. Tanpa disadari dengan itu mereka malah meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalik dakhala syar'a 'alal muslimina 'an tariq ulama'il kalam wal jadal wal mantiq. Dari situlah masuklah keburukan ke barisan kaum muslimin melalui jalan para ulama ahli kalam, jidal dan mantiq. Alladzina ya'tamidun 'ala qawa'id al-mantiq wa 'ilm al-kalam. Orang-orang yang bersandar kepada kaidah-kaidah ilmu mantiq dan ilmu kalam, yaj'alunaha barahin wa adillah. Mereka menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai bukti-bukti yang nyata dan dalil-dalil. Tak lagi mereka bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka bilang itu barahin, burhan. Burhan ya ini bukan lebih dalam keterangan yang sangat nyata, burhan gitu.
Yani dogma-dogma ilmu mantik dan ilmu kalam buat mereka ini adalah keterangan yang udah benar-benar sangat nyata, kebenaran yang sangat pasti. Ini bilang burhan, begitu katanya. Ya. Kemudian Syekh Saleh Fauzan melanjutkan penjelasannya dari perkataan Al-Imam rahimahullah. Umuruddin la yajuz an tuj'al mahalan lil akhdhi wal raddi wal jidal wa hurriyatir ra'i kama yaqulun. Ya. Yani kan di antara pesan Al-Imam rahimahullah, jauhilah perdebatan, berbantah-bantahan, berkias dan bermunadharah di dalam agama. Dikarenakan perkara-perkara agama hakikatnya tidak boleh menjadi sesuatu yang menjadi tempat berbantah-bantahan, ya, tempat perdebatan atau tempat kemerdekaan berpikir sebagaimana yang mereka akui, ya. Wa an takhda' lis-suhuf wal jara'id wa tuhlak biha wa tulak biha al-alsinah. Tuh. Yang ada justru mereka malah lebih tunduk kepada kebenaran atau kepada berita-berita yang dibawakan oleh media-media, majalah-majalah, koran-koran, dihiasilah lidah mereka dengan hal-hal tersebut. Lianna umuraddin tuhtaram wa yuqtasar fiha ala ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Ya, dikarenakan perkara-perkara agama adalah sesuatu yang kita muliakan, kita hormati. Hanya dibatasi sebatas apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mengarahkan kepada bentuk perdebatan di dalam nilai-nilai beragama. Hadhihi hiya al-qa'idah wal manhaj as-salim. Demikianlah kaidah intinya dan metode yang paling selamat. Hadza muqtada al-iman billah wa rasulih, dan menerima dogma yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang hakikatnya adalah konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Sungguh tidaklah lagi memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang memang kafir. Maka janganlah kau terpesona dengan perkembangan yang terjadi di negeri-negeri mereka. Ya. Yani alladhina yujadiluna fil Qur'an, hal huwa kalamullah aw huwa kalamul bashar. Seperti mereka yang memperdebatkan tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran ini perkataan Allah atau perkataan manusia? Apakah Al-Quran ini membawakan nilai-nilai keyakinan atau tidak membawakan nilai-nilai keyakinan? Atau dan semuanya seterusnya. Hadza minal jidal bi ayatillah. Ini termasuk di antara berbantah-bantahan di dalam ayat-ayat Allah. Yakni ka'annahum la yathiqun fi ayatillah. Ini menunjukkan seolah-olah mereka tidak lagi meyakini ayat-ayat Allah sehingga mereka memperdebatkan hal tersebut. Wa ahadits Rasulih sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Dan tak lagi mereka meyakini kebenaran yang dibawakan oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang telah diterangkan bahwasanya Rasul tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ka'annaha mahallu syak. Mereka menjadikan seolah-olah Al-Quran dan hadis ini seperti sesuatu yang masih diragukan. Wa akhadh warrad, sesuatu yang masih boleh yakni diperdebatkan. Wa umur din laisa fiha munadharah, bal hiya umur thabitah. Ya, hakikatnya nilai-nilai beragama atau perkara-perkara agama bukanlah yakni tidak ada padanya hal-hal yang sifatnya didiskusikan, tapi justru itu adalah perkara-perkara yang thabitah, yang jelas, ya, yang kuat, yang nyata. Walaisa fiha syak, sungguh tak ada nilai keraguan di dalam perkara-perkara agama hatta tutrah lil bahats kama yaqulun, sehingga perlu dibahas lagi atau dipertanyakan lagi sebagaimana yang mereka katakan, ya. Yani dogma-dogma yang dibawakan Al-Quran, dibawakan di dalam Islam, dibawakan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila memang seseorang beneran meyakini, mengimani Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti meyakini kebenaran yang dibawakan oleh kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dogma-dogma yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul, mereka menempatkan itu sebagai sesuatu yang mereka yakini kebenarannya. Kalau emang mereka beriman. Ya,
Maka tak pantas lagi orang beriman mempertanyakan dogma tersebut dan mulai memperdebatkannya, gitu. Hal-hal yang selama ini berjalan dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan udah diterima manusia demikian ini udah hal yang pasti udah. Bukan hal yang perlu dipertanyakan lagi dan kemudian perlu dirubah atau disesuaikan dengan kondisi zaman lah dan lain-lain seperti yang mereka katakan nggak perlu. Ini hal-hal yang sabitah, ya. Tentunya ini sedang berbicara perkara-perkara yang memang sifatnya sabit di dalam agama, sifatnya sawabit. Karena di dalam nilai-nilai beragama, kalau boleh diistilahkan ya, yakni ala ta'bir haula, sesuai dengan cara pengungkapan mereka, nilai-nilai di dalam beragama ini ada hal-hal yang sifatnya thawabit, ada memang hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat. Thawabit, hal-hal yang sifatnya memang thabit, yakni dari dulu begitu, nggak boleh berubah. Ada, ini hal-hal yang sifatnya dogmatif. Oke? Di kondisi apapun, di zaman apapun, dari dulu demikian nggak boleh berubah. Oke, thawabit. Ini nilai-nilai yang sifatnya thawabit di dalam beragama. Ada perkara-perkara atau nilai-nilai yang sifatnya memang mutaghayyirat. Mutaghayyirat ya ini memang sifatnya dinamis. Nanti disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh si mukallaf. Itu ada memang, ada nilai-nilai yang demikian. Tapi menurut mereka, hal ini tidaklah masuk, yakni tidaklah mereka terima ketika dikatakan bahwa di dalam agama ada hal-hal yang tidak bisa didiskusikan lagi. Udah itu sifatnya dogmatif gitu. Enggak. Mereka mau coba korek-korek semua dan ngebongkar Islam dari akarnya. Begitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya dogmatif sejak zaman awal mereka ingin membalikannya dan merubahnya bahkan. Di antaranya dogma tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Mereka mau mencoba mempertanyakan itu dan memperdebatkan hal tersebut dan mendatangkan syubhat-syubhat bagi para manusia. Ya. Fa inna istima'aka minhum wa illam taqbal minhum yaqdah asyak fil qalb. Tuh. Karena sesungguhnya ketika kau mulai mencoba mendengarkan, menyimak seorang ahli bid'ah yang bicara, ahlul dhalal yang bicara, kau coba menyimak ya, mendengar ya. Nah, aktivitas ini bagaimanapun akan mulai menorehkan keraguan di hatimu akan kebenaran yang telah ada pada wa illam taqbal min. Kalaupun kau tak menerima mungkin, yang tidak menerima apa yang dikatakannya, tapi ketika kau mulai mendengarkannya, ini akhirnya akan menjadikan kadar keraguan pada hatimu. Itu udah cukup bukti bahwasanya kau mulai goyang apa yang seharusnya teguh dan tegar padamu. Itu maksudnya, ya. Yakni istima'aki ila jidal fi umuriddin min haula wa illam tasaddiqhum. Yani ketika kau mulai menyimak perdebatan di dalam nilai-nilai beragama yang dilakukan oleh para ahli kalam, ahli jidal, kalaupun kau tak mempercayai mereka, bagaimanapun itu akan memberikan efek di hatimu. Dan kelak di masa yang akan datang kau akan lebih tatahawan, yakni enggak hati-hati lagi di dalam hal tersebut. Li'annahu idza kathura al-imsas qalla al-ihsas kama yaqulun. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh orang dulu, kalau sering megang akhirnya enggak berasa. Kalau sering megang akhirnya enggak berasa. Kathura al-imsas qalla al-ihsas. Ya? Kalau sering megang akhirnya enggak berasa, kata dia gitu. Ya ini apa? Seringkali seseorang bersentuhan dengan hal yang sifatnya ini menyimpang. Tayyib. Lama-lama akhirnya kewaspadaan kita akan penyimpangan hal ini akan menurun. Karena seringnya kita bermuamalah dengan hal tersebut. Akan semakin besar kemungkinan kita terkena kesesatan tersebut. Karena seringnya kita bermuamalah atau bersentuhan, menyimak si ahli bid'ah, ahlul dhalal memberikan keterangan-keterangan dan syubhatnya. Itu maksudnya. Ya. Qabla an tadhhar hadhihi al-fadaiyat wa ma yaduru fiha min al-jidal fi ad-din wal aqidah kana al-muslimun fil bilad ala aqidah salimah. Dulu zaman sebelum ada TV, kayak gitu. Sebelum ada muncul mulai acara-acara yang berbicara tentang agama di TV, orang-orang berbicara sembarangan tentang agama. Dulu sebelum ada itu, katanya begitu. Para kaum muslimin dulu berada di atas akidah yang selamat, akidah yang murni. Dulu begitu. Begitu. Ya. Walaysa indahum syukuk wala auham. Dulu mereka tak memiliki keraguan, tidak juga mereka memiliki
yakni waham yakni kekeliruan di dalam memahami. Wala ahad yatajarra minhum ay yatakallam fi mas'alah min masailid din. Enggak ada di antara awam yang berani-beraninya mereka berbicara di dalam permasalahan di antara permasalahan-permasalahan agama. Bal yarji'un fiha ila ulamaihim. Mereka akan kembali kepada para ahli ilmu yang ada di antara mereka di dalam permasalahan agama. Amma al-an, adapun di zaman ini, fasarat umuruddin mahallal jidal wal akhadh wal rad. Jadilah perkara-perkara beragama ini sesuatu yang sifatnya diperdebatkan. Wa hurriyah ar-ra'i kama yaqulun. Dan kemudian diangkatlah jargon-jargon yang mengatakan seolah-olah kebebasan tentang kebebasan berpendapat. Sebagaimana yang mereka katakan, ini semua dikarenakan fadaiyat al-khabitha. Ini semua dikarenakan tayangan-tayangan TV yang buruk tersebut. Ya. Fal amru khatir jiddan. Sungguh perkara demikian sangat berbahaya sehingga seseorang di antara mereka berkata, "Hadhil mas'alah fiha khilaf wal ulama yaktumuna hadza anna." Tuh, seseorang di antara mereka berkata ketika membahas perkara yang sifatnya udah dogmatis di dalam agama, mereka mencoba merubah dan menggoyang lagi hal itu. Mereka berani mengatakan hakikatnya ini sebenarnya terjadi khilaf di antara ulama. Tapi para ahli ilmu ini menyembunyikan hal itu dari kita. Wah, berani berkata demikian seorang. Ya? Fahadha yaqdah fi nufusin nas. Ini akan membawakan keraguan di hati para manusia. Al-ulama ya'lamun al-khilaf. Para ahli ilmu sering mengetahui perkara-perkara yang terdapat khilaf. Lakin la yubayyinunahu linnas, tapi tidaklah mereka menjelaskan perselisihan itu kepada para manusia. Innama yubayyinunahu fima bainahum. Yang ada mereka menjelaskan perkara khilafiyah demikian di antara mereka aja, di antara orang-orang yang berilmu. Wa yabhathun fima bainahum, dan membahas hal tersebut di antara mereka. Li'annahum ahlun lidzalik, karena mereka memang ahlinya bagi hal tersebut. Amma innahum yadhkurunahu linnas wa 'ala al-manabir fil idha'ah yaqulun al-mas'alah fiha khilaf wa fiha aqwal, hadha fihi tashkik fid din fala yajuz. Adapun apabila para ulama membahas hal tersebut mungkin di mimbar-mimbar atau di siaran-siaran radio misalnya, dan berkata bahwasanya perkara ini terdapat perselisihan pendapat di dalamnya dan banyak pendapat di dalamnya, justru sikap demikian malah akan menimbulkan keraguan di hati awam. Tidak diperkenankan sifat demikian, ya. Ini perkara-perkara yang sifatnya khilaf di situ adalah bukan khilaf yang terhitung memang khilaf ilmiah. Bukan khilaf yang terhitung memang khilaf yang berada di dalam koridor khilaf. Ini akan lebih baik untuk tidak disebutkan kepada awam, ya. Dikarenakan dikhawatirkan akan menghadirkan keraguan di hati awam yang memang hanya mendengar selewat saja, bukan orang yang fokus memang menuntut ilmu. Ya, akhirnya seringkali para ulama memberikan langsung kesimpulan-kesimpulan perkara saja yang telah mereka ketahui pendapat yang paling kuat di dalam hal tersebut. Mereka sengaja untuk tidak menyebutkan perbedaan pendapat dan pendapat-pendapat lain yang ngaco di dalam hal tersebut. Nggak ada faedahnya. Ya. Ditakutkan efek yang buruk yang terjadi pada awamul muslimin kalau disampaikan. Ya. Dan tidaklah terjadi zandaqah, bid'ah, tidaklah terjadi kezindikan, kebid'ahan, hawa nafsu dan kesesatan kecuali berangkat dari kalam dan jidal dan mira' dan qiyas. Ya. Dikarenakan ilmu-ilmu demikian akan membuka kesempatan bagi para manusia untuk kembali memperdebatkan perkara-perkara yang sifatnya dogmatis di dalam agama. Ya. Adapun kias yang dimaksud di sini adalah al-kias al-fasid, kias yang rusak, kias yang ngaco. Yani kias ada kias yang sahih, ada kias yang batil, kias yang salah atau kias yang keliru penggunaan kias di dalam hal tersebut. Ya. Yang dimaksud diingkari oleh al-imam di sini adalah kias yang batil, maksudnya begitu, kias yang rusak. Apabila kita lihat kias secara keseluruhan, maka dapat kita simpulkan kias itu ada 3 macam. Kata Syekh Hafizahullah, kias itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kias al-aula, kias yang paling layak. Seperti misalnya setiap bentuk kesempurnaan
Okay? Yang mengandung makna tidak ada kadar kekurangan sama sekali setiap bentuk kesempurnaan. Yang namanya sempurna yang tiada kandungan kadar kekurangan sama sekali. Okay? Maka Allah yang paling berhak menyandang sifat tersebut. Nah, itu namanya qiyas al-aula. Ya. Setiap bentuk kamal, kesempurnaan, sempurna yang artinya tidak ada mengandung kadar kurang sama sekali, maka Allah lah yang paling berhak menyandang sifat tersebut. Bisa. Allah berfirman, walahul mathalul a'la. Dan Allah adalah zat yang memiliki seluruh perumpamaan yang paling mulia. Fis samawat wa fil ard, baik di langit ataupun di bumi. Itu yang dibilang qiyas al-aula. Ya. Qiyas yang paling utama dan paling layak. Ya. Tsani, yang kedua, ini yang qiyas at-tamtsil, qiyas yang sifatnya perumpamaan. Seperti dikatakan, sifatul khaliq, sifat-sifat khaliq, misal sifat al-makhluk, adalah sebagaimana sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kama taquluhul mumatsilah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum yang mumatsilah. Mumatsilah yakni mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka kias tersebut adalah kias yang sifatnya batil. Ya. Ini kias at-tamtsil. Ya. Kias ini kan menganalogikan artinya, ya. Menganalogikan. Nah, analogi-analogi yang paling sempurna dan paling mulia, paling agung, mestilah Allah Subhanahu wa taala yang menyandangnya. Ah, udah, itu qiyas aula. Tapi kalau analogi sifatnya adalah mengumpamakan Allah itu sama seperti Khaliqnya, sifat-sifat yang ada pada Allah sama seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk, gitu. Allah sama seperti makhluknya, atau sifat-sifat yang ada pada Allah sama seperti sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Nah, ini yang dibilang qiyas batil, ngaco. Ya. Nggak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Ya. As-salits, bentuk qiyas yang ketiga adalah qiyas yang sifatnya berporos atau berpatokan pada illah hukum. Nah, inilah yang digunakan di dalam ilmu fikih atau usul fikih. Ya, ini yang digunakan di dalam perkara-perkara fikih. Ini diantara dalil, diantara hujah di dalam berfikih kan. Dalil itu diambil dari kitabullah, sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Qiyas ini diantara adillah muttafaqah alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh para jumhur ahli ilmu. Khilafan lil-zahiriyah, kecuali kelompok zahiriyah yang menolak adanya qiyas. Qiyasul illah ini adalah menganalogikan hukum-hukum lam yunas, yang belum ada nasnya di dalam kitabullah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum-hukum yang udah dinaskan, yang ada nasnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kesamaan illah. Tuh, dengan kesamaan illahnya. Illah di sini artinya adalah alasan atau hikmah dari hukum tersebut. Seperti kasus-kasus pada hal-hal yang sifatnya semua memabukkan. Dari herbal misalnya, daun-daunan atau bedak yang memabukkan ini. Ini hal-hal yang nggak ada nasnya di dalam syariat. Nggak pernah disebutkan item-item itu di dalam syariat. Ya, disamakanlah, dikiaskanlah ini dengan sesuatu yang udah diatur dan disebutkan di dalam syariat. Dengan apa? Dengan minuman keras, dengan khamr. Kenapa disamakan dengan khamr? Karena hal-hal tersebut baik yang sifatnya herbal atau yang sifatnya herbal ini kayak bisa ganja, jamur itu mushroom, ya, atau bedak-bedakan itu, ya, palek lu sedot, nah tuh, ya kan, biar bangkis, gitu. Ini nggak ada nasnya di dalam Al-Quran, iya kan? Disamakan dengan sesuatu yang udah di dalam Al-Quran dan Sunnah diatur dan ada nasnya seperti khamr. Disamakan ini, kenapa? Karena memiliki kesamaan illah.
kesamaan sifat yang menjadikan hukum tersebut. Nah, ilahnya dalam hal ini adalah yuskir, mendatangkan efek memabukkan. Yukhamir al-akal, menghilangkan akal sehat. Akhirnya dihukumilah hal-hal tersebut dengan hukum yang dihukumkan kepada khamr, yaitu haram. Itu kiasul illah. Ya. Demikian para ulama menggunakan kias ini bagi perkara-perkara yang sifatnya seringkali mustajaddat, perkara-perkara yang baru, nawazil, ya, perkara-perkara yang baru terjadi di era-era yang datang setelah salafus saleh, setelah zaman salafus saleh, dan gak ada nas yang mengatur hal tersebut. Mereka menggunakanlah kiasnya. Gitu. Ya, demikian. Mereka menyikapi misalnya bank-bank dan instansi-instansi yang sifatnya mungkin gak ada instansi demikian di zaman salafus saleh, tapi memiliki kesamaan poin sifatnya, core-nya sama. Seperti apa? Melakukan muamalah ribawiyah. Riba udah diatur sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan. Ya, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang di situ nggak ada kegiatan demikian di zaman Rasul, tidak juga di zaman salafus saleh. Tapi di dalam kegiatan tersebut, kegiatan muamalah ini terkandung sifat-sifat yang sifat ini ada disebutkan di zaman Rasul dan di zaman salafus saleh dan termasuk diharamkan. Misalnya stock market, pasar saham itu. Ada nggak di zaman Rasul? Ada stock market. Dia mau pakai apa belinya dulu? Stock market nggak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika diteliti ternyata di dalam proses perjalanannya stock market ini, terkandung unsur besar dari kimar, dari perjudian. Ya, ternyata yang dibeli di situ, kualitas yang dibeli dengan harganya, ini udah putus, nggak ada urusan. Yang naik harganya adalah apa-apa yang dinaikin oleh para orang-orang yang memonopolisir hal tersebut. Yang jeblok adalah apa-apa yang ditentukan oleh orang-orang yang memonopolisir untuk jeblok. Nggak ada urusannya dengan kualitas perusahaan yang dibeli. Hasil seseorang mau beli bukan karena kualitasnya, karena tebak-tebakan. Yang mana yang kira-kira dinaikin bandar, begitu. Akhirnya judi, kimar. Nah judi ini ada di zaman salaf, ada nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasul. Illah yang sama ini akhirnya. Tuh, gitu. Larikan ke situ. Dapat ya? Ya. Karena hakikatnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pastilah telah menyampaikan seluruh jalan kebaikan demi kebaikan manusia, keselamatan demi kebaikan manusia, dan pastilah semua bentuk keburukan telah diperingatkan demi kebaikan manusia juga, demi keselamatan manusia. Cuman seringkali memang tidak sifatnya tersurat selalu. Ada perkara-perkara yang sifatnya tersirat, datang petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sifatnya mantuk, ada yang sifatnya mafhum, ya, ada yang sifatnya disebutkan secara letterless, ada yang sifatnya mafhum, yakni nilai yang dapat difahami saja dari apa yang letterless tersebut, demikian, ya, petunjuk-petunjuk atau dilalah yang dibawakan oleh kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dapat difahami ya, bahwa bab ini menegaskan tentang pintu-pintu atau bibit-bibit atau sebab-sebab inti yang menjadikan penyimpangan pada para manusia ketika mereka mulai berpaling dari dogma yang datang dibawakan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencoba terpesona mendengar, akhirnya terpesona oleh para ahli kalam, ahli jidal, ahlul bid'ah yang begitu pintar dan cantik mereka memainkan lidah mereka, dan akhirnya mulai mencoba duduk dan mendengarkan dan menyimaknya, membawakan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang telah didogmakan di dalam Islam dari zaman ke zaman. Itu mulailah terjadi keraguan pada diri seseorang dan celakalah dia. Gitu ya. Bab selanjutnya 155. Qala al-muallif rahimahullah. Fallaha Allah fi nafsik. Tuh, fallaha Allah. Ini kalimat di dalam bahasa Arab artinya apa? Hati-hati, begitu artinya. Allah. Ya? Fi nafsik. Wa 'alaika bil athar. Yani jagalah jiwamu. Artinya ini. Hati-hatilah, beware. Ya?
Wa 'alaika bil athar wa ashab al athar wa taqlid. Dan agar kau berpegang teguh kepada riwayat-riwayat yang ada, athar. Wa ashabil athar, dan ikutilah para orang-orang yang membawakan al-athar, para ahli athar, ya. Wa taqlid, dan ahli taklid. Taklid ini nanti kita jelaskan. Taklid ini bahasa lain, maksud al-imam di sini taklid lebih enak dibilang ittiba. Ittiba di sini maksudnya, ya. Fa inna ad-dina innama huwa bit-taqlid. Tuh, sesungguhnya agama ini hakikatnya berpatokan pada taklid, yakni pada ngikutin orang-orang terdahulu, maksudnya ittiba. Ya. Karena kalau taklid no, ada ada maknanya bersayap. Maknanya bersayap. Tapi kalau ittiba ini lebih netral. Enak enggak? Ya, lebih netral, bahkan lebih cenderung kepada nilai yang sifatnya positif, ya. Yakni lin nabi, tuh bertaklid, iya, yakni bertaklid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beritiba nggak namanya? Hah? Beritiba nggak berarti namanya? Beritiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Tuh, faqallidhum wastarih. Dan mereka kaum sebelum kita nih, yakni para salafus saleh, sungguh mereka tidaklah meninggalkan kita di atas kekederan, di atas sesuatu yang belum clear. Enggak. Mereka meninggalkan kita di atas sesuatu yang udah jelas dan sangat terang, artinya begitu. Ya. Faqallidhum, maka taklidilah mereka, wastarih, dan tenangkanlah hatimu. Yani apabila kau mengikuti mereka, maka tenanglah hatimu. Ya. Wala tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Awas, jangan kau melewati atau meninggalkan athar, riwayat-riwayat tersebut dan para ahli athar. Ya. Tayyib. Bab ini diantara juga nasihat al-imam rahimahullah, yakni kunci-kunci keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Di antaranya tadi, selain kita hindarkan diri kita dari duduk, mendengar, menyimak, bab-bab ini kan kemarin-kemarin begitu mulu kan, duduk-duduk, mendengar, menyimak, mengagumi orang-orang yang membawakan kebid'ahan dan apa-apa yang bertentangan dengan sunnah yang seringkali dibungkus dengan bungkus packaging yang seolah-olah ilmiah, begitu. Iya gak? Hah? Bahkan dengan cara-cara marketing yang sangat sempurna di zaman sekarang. Oke? Di antara mereka ada yang menyebutkan ada yang menawarkan nilai-nilai beragama demikian dengan cara-cara yang sangat menarik buat awam, padahal kebatilan yang mereka bawakan. Seringkali ini terjadi, ya. Nah, juga di antara caranya, yakni cara menyelamatkan jiwa, menyelamatkan hidayah yang ada pada diri kita, agar kita membatasi diri hanya mengikuti keterangan yang datang dari para salafus saleh, para kaum terdahulu tersebut, yang dimana mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fix. Dengan begitu kita jadi tenang. Ini hal yang pasti. Sejak zaman awal demikian. Begitu maksudnya. Nah, taklid di sini artinya mengikuti. Taklid artinya mengikuti. Taklid bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika taklid tidak didasari keilmuan, dan tidak mau tahu benar atau salah, pokoknya ngikutin, ini yang dibilang taklid a'ma. Taklid buta. Nah, itu batil. Okay? Tapi taklid yang dia dasari keilmuan, bahwasanya yang aku ikuti adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran dan paling dekat ajaran-ajarannya kepada kemurnian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tepat taklid ini. Makanya lebih enak dibilang, yakni digunakan istilah ittiba, berittiba. Ya, itu akan lebih tepat. Ya. Yang ini tetap wala tujawizil athar wa ahlil athar. Ya, jangan kau tinggalkan atau jangan kau lampaui riwayat-riwayat yang datang dari para salaf tersebut dan para ahli athar, ya, orang-orang yang berada di atasnya. Yani jagalah sumber agama yang kau ambil darinya. Jadikan
Kau mengambil agamamu hanya orang-orang yang berpatokan dan berpegangan kepada apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asar di sini akhi awas, asar. Asar ini maknanya secara bahasa artinya asar itu jejak. Kalau orang jalan di pasir itu ada bekasnya kan? Nah itu asarnya. Oke? Itu asar. Asar juga artinya efek. Ta'assar fi nafsi itu berasar pada diriku, yakni berefek pada diriku. Tuh. Adapun asar di dalam istilah riwayat ini, secara umum apa yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu dengan sanadnya diriwayatkan, tuh itu asar. Apapun yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu dan diriwayatkan dengan sanadnya, itu dia yang dikata asar. Maka asar berarti di dalam hal ini termasuk apa yang diriwayatkan dari siapa? Dari orang-orang bahkan sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu diriwayatkan dengan sanadnya, ya jadilah asar. Sebenarnya memang begitu. Tapi asar di dalam istilah sunnah di sini adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Apa-apa yang diriwayatkan dari para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini yang dibilang asar. Karena ini mereka riwayatkan, ajaran ini mereka sampaikan dari apa yang mereka fahami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asar juga mencakup hadis. Berarti begitu kan? Hadis ini apa yang diriwayatkan kepada Rasul sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya. Begitu kan hadis? Berarti asar mencakup hadis. Secara umum asar mencakup ucapan-ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asar mencakup hadis. Jadi yang dibilang ahlul asar bukan berarti orang yang ngikutin sahabat doang, nggak ngikutin Nabi. Salah. Ngikutin Nabi lebih utama Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang ahlul asar itu begitu. Makanya dibilang ahlul asar. Kalaupun secara istilah dan pembagiannya mah seringkali asar mah dimaksudkan, ketika dimaksudkan dengan asar adalah apa yang diriwayatkan dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal perkataan Umar, perkataan sahabat, perkataan Ibnu Sirin, perkataan tabi'in, misalnya begitu, perkataan ulama. Ketika diriwayatkannya dengan sanad itu jadinya asar. Ya, sekali lagi, asar adalah nilai-nilai atau ucapan-ucapan quotes yang diriwayatkan dengan sanadnya. Berarti secara umum asar mencakup apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibedakan apabila ketika dimaksudkan apa yang datang dari Nabi doang dan tidak dari selainnya, itu yang dibilang hadis. Adapun yang diriwayatkan dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah baru yutlaq alaihi, digunakan istilah asar. Ya, insyaallah penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.